Skill 14, ini wishes, jadi pengharapan. Pengharapan ya, jadi ketika wish-nya itu positif, nah berarti implikasinya negatif. Nah, realitinya tuh negatif ya. Jadi pengharapannya positif, realitinya sebaliknya negatif. Dan sebaliknya, ketika pengharapannya ini negatif, nah maka realitinya positif. Hampir sama kayak tadi ya, tapi bedanya ketika pengharapannya ini pas, maka implikasinya present. Karena kan ketika situasi saat ini, itu kan berkebalikan dengan pengharapan yang diucapkan ya. Pengharapannya kan seolah-olah terjadi ya. Misalnya, wah aku berharap sekarang nih aku punya uang. Nah, seolah-olah kita udah punya uang gitu kan gambarannya ya. Jadi padahal nyatanya saat ini kita nggak punya uang. Jadi makanya ketika pengharapannya ini pas, maka meaningnya present, jadi meaningnya saat ini. Seolah-olah pengharapannya itu kan udah terjadi gitu ya. Jadi itu tadi. Jadi kalau pas pengharapannya, maka implikasinya present. Kalau past perfect, implikasinya past. Jadi positive wish, realitinya negatif dan sebaliknya. Contohnya ya, misalnya sama ya, fokus pada second line-nya. Jadi misalnya second line-nya bilang, I wish I had time to help. Nah, nyatanya has no time ya, has no time, jadi present. I wish I did not have time to help. Nah, ini sebaliknya karena ini negatif, jadi maknanya positif. Jadi have time to help. I wish he were at home. Nah, aku berharap dia tuh di rumah. Padahal he is not at home. Seperti itu. I wish he had been at home. Aku berharapnya tuh tadi tuh dia ada. Nyatanya tadi dia nggak ada. Jadi he was not at home. Karena ini kan past perfect, jadi past. Itu aja ya bedanya. Kemudian skill 15 ini untrue condition. Nah, ini sama aja dengan yang wishes tadi ya. Sama dengan wishes, tapi wishes kan pengharapan. Indikasinya ada kata wish, wish, wish gitu. Kalau untrue condition ini biasanya if. Jadi kayak conditional sentence ya. Jadi if. Sama. Jadi untrue condition ini pengandaian. Kalau tadi pengharapan, ini pengandaian. Sama. Jadi kalau misalnya pengandaiannya ini positif, ya realitinya negatif. Itu dan sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya pengandaiannya ini berupa past, nah maka implikasinya present, kan makna saat ini ya, berkebalikan dengan makna sekarang. Past perfect, jadi implikasinya past. Sama banget sama wishes tadi, cuma yang wishes tuh cuma ada kata wish, wish gitu ya. Kalau yang pengandaian ini ada if gitu di second line-nya. Jadi kita fokus pada second line. Jadi kalau misalnya kita dengar di second line-nya mengatakan if she were at home, she could do it. Nah, berarti nyatanya she is not at home. Jadi maknanya kan present. Dan negatif ya, kebalikannya. If she weren't at home, she could do it. Nah, berarti she is at home, jadi positif. Sama ya, ini misalnya yang pas. Jadi misalnya, if I had money, I would buy it. Nyatanya, I don't have money. Nyatanya present. Atau contohnya nih misalnya past perfect ya. If I had money, I would have bought it. Nah, nyatanya, I didn't have money. Atau she atau he didn't have money. Jadi maknanya pas. Atau biasanya nih pengharapan juga muncul tanpa if ya. Nah, jadi if-nya ini udah mengalami omitting. Jadi kalau misalnya if-nya ini hilang, nggak disebutkan, ini had-nya ini dibalik ya. Jadi had-nya muncul duluan. Jadi had I had money, I would have bought it. Oh, jadi ini sama dengan yang atasnya. Sama. Biasanya langsung muncul had, verb 3. Berarti ini pengandaian, tapi udah mengalami omitting. Itu ya. Nah, kemudian nih skill 16 dan 17 ini tentang idiomatic expression. Jadi bukan makna sesungguhnya. Itu ya, intinya bukan makna sesungguhnya. Jadi untuk skill yang 16 ini two part of verb with preposition. Nah, jadi ketika
verb itu mendapatkan imbuhan tertentu atau mendapatkan tambahan tertentu ya, bergabung dengan verb atau dengan preposisi, nah dia membentuk makna yang baru. Jadi maknanya tuh udah bukan makna sesungguhnya ya, bukan makna verb itu sendiri. Nah, kita coba aja lihat ya, misalnya what time does the meeting start? Kemudian second line-nya bilang, did you hear that it was called off by the director? Nah, what does the woman say about the meeting? Jadi di sini kita dengar ada called off. Nah, jadi call itu kan memanggil, tapi kalau call off artinya bukan memanggil lagi ya, tapi menunda. Ya, pakai yang A, the director called a meeting. Kan ya, the director phoned her. Phone, nelpon bukan. The director called the meeting to order. No, jadi the director canceled the meeting. Kemudian ada juga nih yang skill 17 tentang idiom. Jadi sama ya, kalau idiom ini kalau dalam bahasa Indonesia seperti peribahasa gitu. Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. Kemudian second line-nya bilang, he's really burning the candle at both ends. What does the woman say about Tom? Nah, ini bisa diidentifikasi biasanya kalau misalnya statement pertama dengan yang kedua nih kayak nggak nyambung gitu. Kan di sini ngomongin tentang full-time student sama full-time job. Kemudian second line-nya ngomongin burning the candle. Nah, berarti indikasinya, oh berarti ini idiom. Jadi jangan cari makna yang sesungguhnya ya. Jadi kayak he's lighting a candle. Dan ya, he's holding the candle at the top and the bottom. Nah, jadi he's doing too much. Karena ngapain nyalain lilin di kedua sisinya ya. Berarti he's doing too much. Jadi jangan cari makna yang sesungguhnya. Misalnya kayak a piece of cake. Jadi jangan cari yang ada piece, cake gitu. Tapi cari makna yang pokoknya bukan makna sesungguhnya piece of cake ya. Nah, tapi it's easy artinya. Oke, bisa dicoba di latihannya.